Jadi Allah akan mencarikan jalan keluar kepada orang sabar. Ya kan? Orang kan macam-macam cara orang sekarang mendiskreditkan Islam kau, Pak. Nanya, "Woi, Islamiko, Islamito, Islamiko, Islami." Itu asal Pak. Kita mengadu saja kepada yang punya alam ini, bukan manusia, tapi Allah. Akasinan kita gantungan nasib. Jangan bagantung kena lain. Basanda ke tunggak runtuh, basanda ke kayu rabak. Ya kan? Tapi bersandar kepada Allah, itu sandaran yang tidak akan pernah tumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh, qul lir-ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala aidan, fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan dan dihormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Jamiatuz Zaidin Kota Pekanbaru, bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, tamu-tamu Allah yang hadir mendirikan salat berjamaah maghrib di masjid ini, agar salat yang kita dirikan menjadi pendirian bagi kita, tidak akan berubah, yaitunya bertauhid kepada Allah. Itulah yang pokok, yang dasar di dalam agama Islam ini. Kalau tauhid itu telah goyang, sama dengan rumah gadang kita di Minangkabau, kan sandinya nan tampai letak tonggak. Nah, kalau dalam Islam sandinya tu orang kini menyebut pondasi. Itu bapak-bapak yang terhormat, maka rumah itu akan runtuh. Jadi tauhid adalah pokok pangkal untuk kita beribadah, apakah ibadah ammah atau ibadah qasah. Tapi kalau tauhid ini sudah goyang, maka ibadah tidak akan bisa lagi dilakukan secara baik. Nah, untuk tauhid ini Allah menurunkan ayat yang nama suratnya tidak ada dalam susunan ayat itu. Kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Baqarah, ada cerita Baqarah di sana. Sapi. Kalau Bapak Ibu membaca surat An-Namlu, itu ada cerita semut di sana.
Kalau bapak dan ibu membaca surat An-Nahlu, itu ada cerita lebah di sana. Kalau bapak dan ibu baca Al-Ankabut, itu ada surat cerita laba-laba di Minang namanya lawah. Itu ada ceritanya. Tapi surat yang mengenai tauhid tidak ada di dalam ayat pendek itu namanya yang sesuai dengan bacaan ayat. Apa nama surat itu? Namanya surat Al-Ikhlas. Tapi kita simak bacaannya, tidak ada tulisan ikhlas di sana. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak ikhlas di sana? Enggak ada, Pak. Jadi yang dimaksud surat ikhlas di sana, kita harus yakin baure cakam ka tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunyo di gampo indak taboke kan di badai alun ka tauliang konon kok goyang angin lalu. Apa di sana? Memang hati kita itu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau semua alam ini terjadi berpasang-pasangan, beranak, berketurunan, ya kan? Berpopulasi, Allah tidak. Lam yalid walam yulad. Itu yang dimaksud ikhlas. Ini harus mantap sampai kita meninggal. Perhitungan hidup kita ini, Pak, di garis finish, bukan di garis start. Ingat itu. Biang katabuak gantiang kaputui rantak penyudai tanun kile penyudai hujan. Ketika roh akan keluar dari badan, di sana tauhid kita rusak, maka mati kafirlah kita. Ya kan? Kita mohon kepada Allah agar tauhid kita ini selalu terjaga dengan baik. Tentu saja minta bantuan kepada Allah dengan memujinya dan bersyukur atas nikmatnya. Setelah kita memuji Allah, bersyukur menerima nikmatnya, seminimal-minimalnya setiap hari ini sudah makan alhamdulillah. Betutui kadai belabo gales kete alhamdulillah. Dilarian orang bini alhamdulillah. Yo dibaconan Allah tak boleh diupik. Kalau dilarian orang bini Allah dipuji, ganti sewini itu lah. Ini Pak. Ya kan? Nah, jadi Allah ini tetap kita puji apapun yang terjadi. Siapa yang kita tiru tu Pak Ustaz? Nabi Ayub. Ya kan? Nah, nanti kita terangkan bagaimana Nabi Ayub ini. Walaupun ceritanya sudah diulang-ulang oleh ulama kita yang telah meninggal 1100, 200 tahun yang lalu. Tapi yang namanya agama harus diulang. Lancar kaji dek baulang pasal jalan dek batampuh. Orang tak salat, Pak, bisa luponyo surah Al-Fatihah. Dadonya salat, anda kadonyo baca itu terus. Bisa lupa dia. Kaum muslimin, bapak-bapak, semua yang kita terangkan ini adalah membukakan jalur untuk menambah ilmu. Di dunia kon namanya manusia ada adonan cadiek dah, Pak. Itu ukuran awak mengecek cadiek tu. Sianu tu pintar, cadiek hebat. Kalau Allah mengecek dalam ayat yang membacakan tadi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Coba bayangkan. Tidak kami beri manusia itu ilmu kecuali sedikit. Semuanya para ilmuwan ini mengumpulkan kepandaian ilmu skillnya yang bermacam-macam. Itu kata Allah qalila. Sedikit. Itu dia. Jadi kaum muslimin, kita wirid-wirid pengajian ini untuk membangkitkan gairah kembali menuntut ilmu.
ilmu ko nyangke darajat awak Allah Pak, walaupun seketik. Serupa bola pe pesantrennya sebab dah ada sekolah. Kalau anak Mbak Ustaz Abdul Samad tu LCMA, doktor lo kini. Tambah pro. Memang pantasnya bagala itu utaknya dia, ya kan? Pintar. Kalau ambo ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lah ambo bercerita. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Coba ulang balik. Ndak mungkin. Tapi dengan ilmu yang sedikit itu, Allah bapak-bapak yang terhormat membisikkan kepada saudara saya kaum muslimin. Lebih-lebih para jemaah sajak wiridnya videoan kau. Akhirnya orang gaib kau diimbau jo ilmu dia. Di baso namanya ada ete embo masih hidup. Kumari manete yang gini aja. Tu baso kampung na tu Pak. Manete miang. Alhamdulillah. Lawari ko dirokan dulu, jo Pak Joni, jo Pui kaki tinggi. Kalau pelo kemari ke. Ini tidak ada perjanjian, tidak ada konsensus, tapi qadarullah. Baraka menakan membuat minta apa ilo mak ngaji bukan baru mak singgah musaji Jamiatul Zahidin je. Tidak bisa, doa je mak. Ada dulu orang je. Tidaknya minta-minta membuat ibu sekok. Ini qadarullah. Maka kaum muslimin generasi penerus kita nan disabui anak muda kan hatinya kadang barabu kambang diambuih kambuang disok kampi tabi minyak karena kampo kok tingginya tabau dirueh baru gadangnya tabau di dagiang. Tapi kalau kita arahkan dia kepada ilmu agama, bapak-bapak, apa ilmu agama spesialis yang dikuasainya? Misalnya menghafal Al-Quran, kemudian bacaannya bagus, tajwidnya tepat, qiraatnya betul, angoknya panjang. Tak terfikir dah Pak, orang Jawa Barat akan mampunya besok kita jadi Jepongan kan? Iya kan? Tapi sekarang ada anak orang Jawa Barat jadi imam di luar negeri. Jadi imam di luar negeri, di negeri Arab loh. Coba bayangkan, umurnya 23 tahun. Barangnya gaji di orang senan 3 miliar sebulan. Kok diwalian ke tomek berapa kilo? Iya kan? Iya kan? Alai kata bayang. Jadi kalau awak mendalami ilmu agama, Pak, Allah nak menggaji awak. Jangan naroknya jadi pegawai negeri itu umur panjang rezeki bagaan. Ya kan, golongan 2 kau betul gaji, golongan 3 kau, golongan 4 kau. Jadi haji Joni, baraka pun zawit ni. Ni melenggang saya lihat dia betul banyak. Bapak-bapak, aduh, ya kan? Nah ini. Jadi bukan gaji pegawai itu yang membuat apa kita, ya kan? Kena ambo memang jadi pegawai dulu Pak, jadi pegawai BUMN, ya kan? Tapi ditunjuk ilo akal di Allah yang lain. Ya kan? Kebanyakan orang jadi mubalik ini Pak, itu kanlah latihan sejak sanawiyah, sejak pesantren. Kemudian ketika dia kuliah, dia jadi garin di musaji. Itu hanya di Padang tuh. Ada di akhirnya yang jadi kamena, ada yang jadi kepala kesra, bermacam-macam. Ya kan? Itulah yang banyak mengundang saya ngaji. Ambo garin di musaji itu dulu Pak, apa kutiko tumudo mengaji di musaji itu. Kini ambo lah jadi kabak kesra di Suyunjuang. Bisa enggak Pak misi di kantor peti? Saya perhatikan Pak, orang-orang yang mendalami agama itu Allah yang menggajinya Pak. Iya kan? Jadi apa-apa ibu-ibu di musaji namanya Jamiatul Zahidin kok. Kalau ada garin imam dan serupa tadi suara rancak bacanya berasihnya ganteng. Jangan dilapeng ke orang lain nambiaknya ke menentu. Suai nak?
Jangan orang kerajo bang saya di biaroan. Ada orang ko kerajo di bang sampai 6. Kira orang lo kasih dah betul air. Kepala tu cukup kaki tu 6. Abang sampai 6 je nama tu. Kenapa? Karena di masjid ini banyak aura positif. Ya kan? Coba rasakan ya Pak, kalau salat di rumah, tu salat di masjid beda Pak. Apalagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi orang yang telah kerasaan itu Pak, dia teringat terus masjid itu. Sebentar di rumah terkumpul pitihnya pai umrah. Sebenarnya kok babi ni sinya kan tak ada. Ini itu mana umrah. Saya roh sembahyang sinan. Karena apa? Semenjak Nabi Adam dan malaikat Jibril sudah salat di Masjidil Haram. Ditambah dengan Masjid Nabawi. Juga Nabi mengatakan kalau orang salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid di kampungnya. Nah, atau mengko sebagian haji Pak, kalau bulannya dari hajinya ndak tang-tang sembahyang masjid di kampung golenya lah puih dapat palo senan. Kan ada ya haji pulang haji nak tang-tang saja ni. Ya kan? Jadi ada orang mengatakan perkara menuntut ilmu agama ini 50-50, ilmu dunia dan akhirat. Tidak Pak, harus diberatkan untuk akhirat. Karena apa? Gelar akademik, gelar pusaka tidak akan ditanya oleh malaikat dalam kubur. Lihatlah nanti, percaya lah jambo. Ristawardi sia galang, Datuk Marajo nama tungke ameh yo rancak galang. Itu ndak ceritanya oleh Allah. Ditanya oleh malaikat. Gelar akademik juga tidak. Yang ditanya itu man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Orang nan salah pik sekati dua orang jawab Pak, nak nyotanya di malaikat. Man bini tuka. Siapa bini yang dah kan nyotanya oleh Allah. Ya kan? Nah, jadi arahkanlah anak kita kaum muslimin, para jemaah 80% ke agama, 20% dunia. Dunia ini bapak-bapak sama je minum air lawi. Makin diminum makin itu yang banyak. Makanya orang-orang saleh dulu, orang tasawuf, ya kan? Mereka berdoa kepada Allah, letakkanlah dunia ini di tangan saya ya Allah, jangan di hati saya. Ya kan? Kalau di tangan letak dunia tu lapeh tak bahasa Pak. Tapi kalau di hati barik mana rasanya malapeh. Putih jantung hati dan sakitnya di sini, di sini, di sini. Atau kalau di hati, maka persoalan dunia jangan diletakkan di hati. Letakkanlah di tangan, mudah melepaskannya. Semua kan ada orang Pak, mantel tak ada, hari hujan, anak membonceng tu mengambang payung. Kira angin kan? Orang nan cadik Pak, nyalah pen si payung tu Pak. Pernah nyok tahan nyok payung tu Pak, rabah je nyok ke Pak, tiba kepala di aspal. Di kalau adonan ba payung hari hujan tu membonceng kancang angin, lapen si payung tu lah. Bisa jatuh, begitulah dunia ini. Kalau dikuat memegang dengan hati, dia akan kuat pula merenggut bapak-bapak nafsu kita kepada yang buruk. Itu dunia. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Beriman dan berpegang teguh. Itu dalam surat Ali Imran tadi, ayat 100, An-Nisa ayat 175. Maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah dan berpegang teguh dengan keimanannya itu. Orang beriman ini banyak Pak, banyak sekali. Tapi yang berpegang teguh itu tidak berapa jumlahnya. Semenjak dulu tu. Apa contohnya orang yang berpegang teguh itu?
Nabi Musa kan anak angkat dari Fir'aun. Ini Allah mempertontonkan kebesarannya kepada kita, Pak, kalau mau kita membaca. Sebelum Nabi Musa dipelihara Fir'aun ketika bayi, itu sudah banyak anak kecil yang lahir yang kelaminnya laki-laki dibunuh. Sudah ribuan, Pak. Karena dia percaya kepada takwil mimpi bahwa akan ada nanti anak laki-laki akan mengalahkan Fir'aun. Dia takut kalah, Pak. Ya kan? Amako kanyo tunda pemilu. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Sama so Fir'aun tu orang pemilu je tu, Pak. Ya kan? Nabi Musa tidak mau. Ya kan? Jadi adu tanding. Nabi Musa ini sudah diperintah oleh Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada ayah angkatmu Fir'aun, karena dia sudah keterlaluan melampaui batas. Dia sudah menyalahi undang-undang, gitu Allah. Ya kan? Nang kambo kece engkainya ya Allah. Faqul halaka ila antazakka. Sampai engkainya indak takana de apa untuk membersihkan diri karena apa lakumu. Itu kampanye. Nabi Musa takut, Pak. Fir'aun tu wibawanya tinggi. Iya kan? Takut Nabi Musa. Apa referensi yang bawa, Pak? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaranku. Ya, datang Nabi Musa ke sana. Nyo nanti dek Fir'aun kojo tukang sihir. Ya kan, tukang sihir. Fir'aun yang kini ada ya tukang sihir. Iya kan? Itu Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun ini sudah malang melintang mempraktekkan ilmu sihir, belum pernah kalah. Lah berhadapannya Nabi Musa sianang kemuloj. Apa-apa lama lelo, apa nentu oj. Namudo menurut lekang Nabi Musa. Saratu lepan balik tukang sihir tu, Pak, nyolapen tali jadi ulas. Tapi takut Nabi Musa, Pak, pucek agak Allah Musa, itu hanya permainan mata tukang sihir. Kalau kamu pegang itu tetap tali bukan ular, gitu Allah. Tukang sihir itu tak akan mempan datang dari mana pun dia datang. Kalau engkau berserah diri kepada saya. Awak kadang-kadang karena sihir dia orang, Pak, minta tolong ke tukang tanuang. Alah sama saya ngaknya. Tukang tanuang kau bahasa buik lo kini orang pintar. Ya kan? Datang ke orang pintar aja. Bang kau orang pintar namanya, nan datang ke orang bodoh. Ya kan? Berserah diri Nabi Musa kepada Allah. Bagaimana ya Allah? Lapihan tungke engkau tu. Engkau salah mokok kan mengetahui bahasa tungke itu kayu saya. Tapi itu mukjizat untuk engkau, bukan sihir. Nyola pendek Nabi Musa, Pak. Jadi ular gadang. Nyolulu ular tukang sihir itu saudara. Habis. Maka tukang sihir tadi goyang, pucat, jatuh, tertunduk. Kemudian dia mengucapkan la ilaha. Memang Musa konan bana, ndak Fir'aun nan bana. Lah selama ku awak jadi tukang sihir ndak pernah kalah. Ini kalah bagi Musa. Kita tunduk kepada Tuhan Musa, Allah Subhanahu wa taala. Ndak tangguang berangnya Fir'aun dah, Pak. Nyopan cuang kaki jo tangan orang tu ke saratu lepas baliknya. Berapa jamnya tu, Pak? Kan? Ini. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia. Katanya, kalau kalian namuh bertuhan kambo balik, tak jadi yang bunuh. Galak seorang tu, Pak. Menan sakit, tangan kaki putih, darah itu keluar. Fir'aun. Dibunuh, tak dibunuh, kami mati. Jadinya darah banyak keluar. Kalau dulu kami mati, kami mempersekutukan Allah.
Kalau kini kami mati, kamilah bertuhan ke Allah. Itunya Pak. Dia belum sempat salat Pak, belum sempat puasa, belum sempat mendengar kajian-kajian di masjid, di majelis taklim, majelis ilmu. Tapi tidak ada gentarnya untuk menghadapi mati karena dia sudah bertauhid. Ya kan? Matinya sadoa Pak dipancuang oleh Firaun, tapi masuk saru. Itu yang beriman istiqamah. Orang yang beriman dan istiqamah itu fasayudkhiluhum fi rahmatin min, maka akan kami masukkan ke dalam rahmat kami. Rahmat kami itu surga. Jadi memelihara tauhid upahnya tidak tanggung-tanggung Pak. Surga. Ya kan? Wa fadlin, akan dilimpahi kurnia. Tambahan rahmat tu dalam surga, masuk surga. Kurnia Allah sangat banyak di dalam itu. Bapak mana yang mampu secara finansial, kama pun Bapak berjalan-jalan di dunia ini. Kata orang sekarang kota terindah di dunia ini adalah Dubai. Tu nencelai nentampai orang bertanding bola tanggo Qatar. Itu kaum muslimin di sini tidak dipungut pajak minyak isi, salah seorang tidak membayar, ya kan? Orang-orang pengangguran dia belanja de negara. Apabila awak kerja itu Pak, ya sudah minyak mahal, antri lo tu beberapa kilo, tidak ada minyak tu. Kemudian mado iko keadaan nama deko ko kini Pak Ustaz tiru Nabi Ayub sabar. Nabi Ayub tu Pak kan kayo rayo, ya kan? Ai pilih tidak senang, datangnya ke Allah, ya Allah Ayub ko mangko taat ka engkau ya Allah, pertamunya kayo, tidak ada nanya pikir le segalanya cukui. Cuba kalau banseknya ya Allah, hamba yakin Ayub ko berubah pendiriannya. Ayub nak kini kayak banyak jitu. Para jemaah hendak gitu Allah. Hamba cuba ya Allah, cubalah aja. Nyorusa arato Nabi Ayub kesadonya di iblis. Gudang pitihnya dibakar. Jatuh miskin Nabi Ayub. Tapi nyo tambah rajin menebarkan syariat Islam. Bertambah lapang waktu dia ke musaji. Heran iblis kau Ayub kau. Sebenarnya kau bahaya orang. Datangnya, yuk. Engkau lah miskin, Allah lah berang ke engkau. Engkau salat jolai. Nang kecik Nabi Ayub, alhamdulillah. Dahulu ketika rato kau banyak, ndak lalu ke mau metom pitih. Kini rato kau lah habis lah banyak waktu untuk sembahyang lagi. Banyak salat sunat emboj mengilang-gilang iblis. Baka dia lai. Bagi Allah, yo gagal emboj Allah. Piado celai Allah. Anaknya rancak-rancak tolong matian ya Allah. Sakaunya anaknya tu matian. Iya kan? Dimatikan Pak, ibarat karambi indak cie jatuh do satandan. Baitu musibah. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang, inai ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku duang. Kira-kira mode itu musibah na diterima dek Nabi Ayub. Arato abi anak mati. Datang iblis ke sini. Nabi Ayub tu tak ada dapat alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Ayub, anak engkau yalah berang Allah. Tak ada orang nak serupai kau kalau sekali banyak anak mati je. Tak ada lah kecelakaan tu dah. Kata Nabi Ayub, anak kau titipan. Rupa titipan Allah segitu kamunya. Ya kan? Kalau inyo tetap ada, tak menurutkan Allah, tu mencari menentu lah. Nampak dah dapat menentu orang beramannya, minta japui dah je.
Jadi Allah nak punya anak kau nyo titip ang kambo kini lah nyo ambil lo balik alhamdulillah balik kanan lo iblis kau lihat bagi Allah dia gagal ambo ya Allah piado cele ya Allah ambo yakin jo sanjato iko ko Ayub bului dem aduh nyo kan sehat ya Allah sakian nyo mulai kata-kata sana Nabi Ayub sudah tu baraya co kata kundu sudah tu membusuk enggok langau tibo ulek saranta membusuk daging. Apa kata Nabi Ayub kepada Allah? Engkau zat yang maha pengasih dari yang segala pengasih. Saya tidak minta sembuh ya Allah. Karena salah satu sakit ini mengurangi dosa. Cuma saya mohon lidah jo hati ambo jangan dimakan ulek ya Allah. Kalau lidah jo hati lah dimakan ulek bagi cik ambo membaca kitab, bagi cik ambo zikir, lidah lah bahulek nan dua tu saya Allah jangan dimakan ulek. Allah berakhir di sini cobaan alun mencari laki busuk muda itu tu batigo bini dia minta cerai yuk kurang ajar na bininya jangan ditiru itu enggak bu laki orang minta cerai dirawat laki itu lain terdengar ibu tu kata bininya bang yo ayam abang kan tak batal dua kena lagi kerana abang lah sakit sah jual akan dibelanjoi kami cara yang salah kami bang alhamdulillah kecek Nabi Ayub sebenarnya ambo ingin mengecek ni kopi ambo takut ya Allah alasan ambo kalian tak masalah kini gugur ditampuk jatuh di tangkai alhamdulillah ambo carain kalian cuma abang bapi taruh ya dia aduh kok nyampang sampai idah balaki balik dia sebab kalian muduk jadi bang ada bini leon setia seorang namanya Rahmah jadi Nabi Ayub kampe ininya pak bang gitu nyo kayu iko awak ndak kayu bini ampe lah sentaru dia dah anan Rahmah kola marawat Nabi Ayub ndak ada orang kali makan le malamarnya kerajo di pabrik roti kironyo asuang lo diorang baso iko istri Ayub nan dikada takui orang penyakit kemenular nyo PHK lo nyo di pabrik roti itu diorang cukup penderitaan tapi Nabi Ayub alhamdulillah datang iblis menjelit baik Ayub modeko badan engkau batuhan yo ke Allah Nabi Ayub tu lah ambo saja anak ambo mati saja arat tua ambo habis kan engkau nama usulan ke Allah itu engkau lupa itulah engkau pilih kau kecil tak tahu kau ambo kau rasul Allah apa saja penderitaan ambo tak akan mengaluh ada je ya kan apa ini saya iblis sudah tu baru Allah Ayub mandilah keluar mata air dari tanah banyak rentak kaki ni Nabi Ayub keluar tu keluar mata air minum sudah minum jatuh saya ulik ya kan lah licin badannya balik sebulan sudah barasi rancak dari dulu sama je orang pakai body harum ya kan mulai lah nyo manggaleh lihat pak ya kan banyak seorang belanja ke kedainya 3 tahun sudah tu kayu lo nyo lihat jandonya nanti go tadi datang coba dapat bekau kesabaran Nabi Ayub ko bang yo selama cara jawab bang nak dapat di kami lagi lo bang kami minta maaf ya bang aturnya kami pelihara abang ketika sakit tu kami terlanjur minta cara dia abang lah kayu balik terima lah kami bang alhamdulillah kecil pada mencari rasa baru lo berencak kalian kami berterima atuh pak jadi Allah akan mencarikan jalan keluar kepada orang sabar ya kan orang kan macam-macam cara orang sekarang mendiskreditkan Islam kau pak
Nanya boy Islamiko, Islamito, Islamiko, Islami itu. Asal Pak. Kita mengadu saja kepada yang punya alam ini, bukan manusia, tapi akasinan kita gantungan nasib. Jangan bagantung kena lain. Basanda ke tunggak runtuh, basanda ke kayu rabak. Ya kan? Tapi bersandar kepada Allah itu sandaran yang tidak akan pernah tumbang. Karena dulu cek wirid di Sungai Rumbai, ya kan? Ambolah menjamak salat Isya tadi, bakirok kami lo yo. Di mar jalan Kaguguk, dakek pasar Padang Luar, bukit Sungai Tanang je bukit tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di mar tadi pintu ke masuk, sinan lo kami ke keluar, lapehlah kami juati nan suci jemukon nan janiah. Ambo doakan jemaah ko masuk surga. Amin ya rabbal. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.